Perkenalkan, nama saya Diki Ari Susantatmaja. Saya dari Fakultas Teknik Arsitektur Universitas Mercubuana, Jakarta. Saya di sini akan menyampaikan desain perancangan rumah compact house yang saya desain. Langsung saja ke pokok pembahasan. Yang pertama tentang pemrograman. Definisi dari compact house adalah memaksimalkan lahan atau yang sering disebut dengan istilah rumah terpadu. Dari segi desain, rumah compact house akan disesuaikan dengan kebutuhan penghuninya, tidak banyak atribut sehingga rumah terasa luas dan bersih. Konsep rumah yang cocok untuk keluarga kecil, pasangan yang baru menikah, atau masyarakat urban yang lebih banyak menghabiskan waktu di kantor pada waktu kerja. Ciri-ciri compact house adalah identik dengan warna monokrom, minim sekat untuk menciptakan kesan luas dan lapang, dan menggunakan desain lantai mezanin. Studi arsitekturnya, lokasi ini berada di Jalan Puskesmas, Tangerang Selatan dengan luas tapak 72 meter persegi di perkotaan. Bisa kita lihat di layar foto sekitar tapak yang masih asri dan masih aman, nyaman untuk dihuni. Untuk profil tapak sendiri kita bisa lihat dari peta kota Tangerang Selatannya. Yang kedua, lokasi tapak dari perumahan yang menghadap ke selatan di Tangerang Selatannya. Ketiga, jalur menuju set yang sangat strategis untuk kita lalui. Untuk analisis mataharinya, analisis kebisingan yang sesuai saya kasih tanda, disitulah tempat bisingan yang paling banyak, terutama di pertigaan. Untuk kegiatan penghuni rumah tinggal terdiri dari ayah pengacara, ibu aktivis sosial, anak 2 pelajar. Untuk kegiatan ayah sehari-hari, bangun pagi jam 5, melaksanakan kegiatan sehari-harinya, sholat subuh, olahraga, dan lain-lain, sampai bekerja hingga jam 22 malam tidur. Begitu juga dengan kegiatan ibu, bangun pagi jam 4.30 dan melakukan kegiatan yang lain-lainnya sehari-hari sampai dengan jam 22.00. Untuk kegiatan anak laki-lakinya sama juga, bangun pagi jam 5, melaksanakan kegiatannya belajar, bermain, santai di rumah sampai dengan jam 21.00. Untuk anak perempuan juga sama dengan anak laki-laki. Untuk kegiatan pembantu sendiri, di sini saya tidak ikut tinggal di rumah set karena pembantu tidak begitu jauh dari tempat lokasi, jadi bisa pulang pergi untuk pembantunya, dan bisa dilihat di layar kegiatannya. Untuk kebutuhan ruang sendiri, di sini saya memberikan kesimpulan. Yang pertama, ruang tidur utama, ruang tidur anak, kamar mandi, ruang tamu, ruang santai, dapur, ruang makan, carport, teras, dan tempat jemur. Untuk analisis ruang sendiri yang sudah saya sampaikan tadi di depan, ada tadi dari ruang tidur utama anak dan ruang keluarga, ruang makan, dapur, dan yang lain-lain, bisa dan dilengkapi juga dengan kebutuhan furniturnya untuk mengisi di dalam ruangan tersebut, dan bisa dilihat di layar furniturnya. Untuk organisasi ruang sendiri, di sini ada halaman belakang, dapur, ruang jemur, dan dari dapur kita bisa ke ruang keluarga, ruang tamu, teras, halaman depan. Dari ruang keluarga kita bisa naik ke lantai 2 ke kamar mandi, kamar ruang santai, dan kamar tidur anak. Untuk zoning sendiri, di sini ruang tidur utama bersifat private, untuk ruang tidur anak sama private, untuk ruang santai semi private, untuk ruang tamu publik, untuk kamar mandi publik, dapur semi private, ruang makan publik, carport publik, taman publik, dan tempat jemur semi publik. Untuk konsep desain sendiri, di sini saya dari atap saya membentuk limas karena identik dengan bentuk yang konvensional.
desain atap limas justru menjadikan kesederhanaan limas menjadi elemen fungsional. Untuk fasad sendiri, saya menonjolkan pengulangan garis vertikal dan horizontal pada desain rumah ini, meskipun hadir dengan bentuk gubahan massa geometrik sederhana, konsisten dari fasad rumah ini membuatnya tetap terlihat elegan dan estetis. Compact Ghost dengan warna abu-abu yang sangat domain di zaman sekarang karena memberikan kesan minimalis dan modern dan tampilan yang sangat menarik. Banyak rumah mewah untuk menggunakan warna dominan abu-abu untuk bagian eksteriornya. Compact House ini menggunakan desain tiny house yang luasannya sangat terbatas karena dengan adanya furniture yang multifungsi, maka akan membuat terlihat luas yang juga menggunakan struktur bangunan yang alami. Untuk konsep perancangan sendiri, saya mengutamakan keseimbangan konsep desain yang merupakan konsep perancangan yang memprioritaskan efisiensi, bagaimana ruang atau perabot dapat dimanfaatkan untuk banyak keperluan. Konsep desain ini merupakan konsep desain yang bertujuan untuk membuat hidup kita menjadi lebih baik tanpa menggunakan banyak hal. Konsep ini mampu untuk menghargai ruang. Untuk selanjutnya, yang poin kedua adalah gambar perancangan atau gambar tekniknya. Kita bisa lihat dari sini, kita bisa lihat set plan. Ini menghadap ke selatan rumahnya. Ini gambar ground plan, bisa dilihat di layar. Untuk denah sendiri ada 2 lantai. Untuk tampak depan, yang sudah saya jelaskan tadi di depan, mengulangkan garis vertikal dan horizontal. Tampak belakang, tampak kanan dan kiri, potongan yang bisa dilihat di layar juga. Perspektif eksterior 1 yang dari depan, eksterior 2 yang dari samping belakang, interior 1 dari ruang tamu yang melihatkan sekat pembatas antara ruang tamu dan ruang santai atau ruang makan. Perspektif interior 2 dari tangga yang memperlihatkan bagian pintu kamar mandi. Detail arsitektur satunya saya menggunakan pintu dan jendela di detail arsitektur 2. Dan gambar aksonometrinya, denah pondasinya seperti yang ada di layar, pondasi bangunannya detail yang ada seperti yang ada di layar, dan pondasi tapak karena ini rumah 2 lantai agar menjadi kokoh dan kuat menggunakan pondasi tapak. Denah kolom seperti yang tertera di layar, denah atap yang sudah saya jelaskan tadi di awal yang berbentuk limas. Potongan atap, saya di sini menggunakan atap baja ringan. Detail konstruksinya saya pakai tangga. Rencana titik lampu, saklar, stop kontak bisa dilihat di layar juga, bisa dilihat juga di kolom notasinya untuk mengetahuinya jenis-jenis lampu. Rencana air bersih bisa dilihat juga keterangannya di layar, beserta juga air kotor sama juga bisa dilihat juga di layar. Untuk detail septic tank juga bisa dilihat, bak kontrol sumur resapan. Untuk maket lantai satunya bisa dilihat juga ruangan dalamnya. Maket lantai 2-nya juga bisa dilihat untuk bagian dalamnya juga, dan maket keseluruhannya bisa dilihat dari belakang, samping, depan, atas, dan perspektifnya. Itulah presentasi dari saya tentang desain konsep rumah Compact House saya. Saya ucapkan terima kasih, tetap jaga kesehatan di waktu pandemi COVID-19 dan tetap semangat, tetap meraih cita-cita dan harapan untuk masa depan.
Terima kasih.